Pemirsa, dunia kesehatan kembali diguncang oleh kasus yang membuat tercengang setelah publik dikejutkan. Tragedi balita di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Raya yang meninggal dunia usai banyak cacing gelang yang keluar dari hidung dan juga mulut. Dan kini kejadian serupa menimpa seorang balita di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kita lihat datanya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delova Aventi dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang pemberian obat cacing. Kenapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya masyarakat itu pada penyakit cacingan ini masih kurangnya pengetahuan, kurangnya perhatian terhadap penyakit tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang pemberian obat pada penyakit tersebut, dan semoga pada penyampaian penyuluhan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat masyarakat sekitar dan keluarga-keluarga. Jadi di sini yang pertama yaitu saya akan membahas tentang apa sih itu penyakit cacingan. Mungkin pada masyarakat umum penyakit cacingan itu identik dengan arti ada cacing dalam tubuh. Itu benar, tetapi arti dari penyakit cacingan itu sendiri secara lengkap adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia, umumnya bisa melalui makanan atau air yang terkontaminasi atau kontak dengan tanah yang tercemar. Nah, ternyata penyakit kecacingan ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di daerah dengan sanitasi buruk. Bisa ada beberapa faktor yang menyebabkan, bisa kurangnya pengetahuan, bisa kurangnya sanitasi buruk yang seperti dijelaskan tadi, dan kita ada mendengar berita waktu belakangan kemarin yang dimana ada anak kecil yang tubuhnya dipenuhi oleh cacing hingga akhirnya tubuhnya tidak bisa kuat untuk bertahan karena cacing yang sudah berkembang biak di dalam tubuh anak tersebut sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Nah, di mana mungkin salah satu faktor penyebabnya yaitu sanitasi yang buruk, yang kurang bersih dan kurangnya perhatian keluarga atau kurangnya pengetahuan tentang penyakit tersebut. Lalu di sini ada jenis-jenis cacing yang menyebabkan penyakit tersebut. Kita sering mendengar ada yang namanya cacing gelang, ada yang namanya cacing kremi. Ya, itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis cacing. Nah, yang pertama yaitu ada cacing gelang atau untuk nama ilmiahnya yaitu nama medisnya Ascaris lumbricoides, yang dimana cacing tersebut menyebabkan gangguan pencernaan dan gizi yang buruk. Lalu kedua ada cacing cambuk yaitu Triscuris triciura yang menyebabkan diare kronis dan anemia. Lalu yang ketiga ada cacing tambang, nama medisnya yaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus yang menyebabkan anemia defisiensi besi. Lalu yang terakhir adalah cacing kremi, yang dimana sering kita dengar cacing kremi itu ternyata menyebabkan gatal pada anus dan gangguan tidur. Lalu ada faktor penyebab bisa terkenanya penyakit cacingan, yaitu ini mungkin faktor-faktor yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ada faktor perilaku, ada faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan.
Yang pertama, faktor perilaku. Misal kita tidak mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Kedua, tidak memakai alas kaki saat keluar. Ketiga, makan makanan yang dimasak dengan tidak matang. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu sanitasi dan kebersihan lingkungan yang kurang bersih, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Lalu tanah yang digunakan sebagai tempat bermain anak itu tercemar tinja. Lalu ada faktor sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya rendah, keterbatasan fasilitas kesehatan dan air bersih, makan makanan yang kurang sehat dan kurang bergizi, sehingga daya tahan tubuh anak pun rendah. Nah, ini mungkin faktor yang sudah yang kita jalanin pada kehidupan sehari-hari, yang sering kita terapkan pada sehari-hari. Tetapi seringkali masyarakat itu menyepelekan hal-hal tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang anak-anak kecil yang terkena penyakit cacingan ini karena kurangnya perhatian dari keluarga mungkin, atau kurangnya sanitasi yang bersih di lingkungan. Nah, kita lanjut ke pencegahan, di mana yang tadi adanya penyebab. Nah, di sini ada cara mencegah agar tidak terjadinya penyakit cacingan, yaitu adalah perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, caranya ada cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah keluar dari toilet, memotong kuku secara rutin, menggunakan alas kaki, konsumsi makanan yang bersih dan matang. Lalu sanitasi lingkungan, yaitu untuk yang sanitasi lingkungan yaitu menjaga kebersihan air dan lingkungan sekitar. Terus pemberian obat cacing rutin, yaitu 2 kali dalam setahun, yang diberikan setiap 6 bulan. Nah, di sini ada dampak jika kita terkena penyakit cacingan dan ataupun dampak jika kita tidak mengobati penyakit tersebut, yaitu pertama, kekurangan gizi dan anemia. Kenapa bisa kekurangan gizi dan anemia? Karena cacing di dalam tubuh itu juga membutuhkan makanan, sehingga cacing membutuhkan makanannya dan mengambil darah dari tubuh kita, dari usus, sehingga si anak tersebut bisa terjadinya kekurangan gizi dan anemia gara-gara si cacing yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Lalu ada pertumbuhan dan kecerdasan anak terhambat, penurunan daya tahan tubuh, gangguan pencernaan kronis, dan penurunan produktivitas dan prestasi belajar. Lalu, di sini ada hal yang penting, yaitu waktu dan frekuensi pemberian obat. Di sini sangat penting karena dimana kita harus memperhatikan frekuensi pemberian obatnya, dimana sesuai anjuran WHO dan Menteri Kesehatan RI dilakukan 2 kali dalam setahun setiap 6 bulan, dimana terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi 1 Februari sampai Maret, kedua Agustus sampai September. Nah, sasaran utamanya yaitu adalah anak usia 1 sampai 12 tahun, yaitu balita dan anak sekolah dasar atau dewasa di daerah endemis kecacingan. Endemis kecacingan itu maksudnya daerah yang dimana ada masyarakat yang umurnya dewasa yang masih terkena penyakit cacingan. Nah, di sini ada cara pemberian obat untuk penyakit tersebut. Di sini menggunakan dua metode pengobatan. Ada pengobatan modern dan obat tradisional. Yang dimana untuk obat modern itu sendiri adalah obat yang diproduksi secara ilmiah atau melalui uji klinis, yang untuk memastikan efektivitasnya serta keamanannya. Yang dimana obat modern itu sering masyarakat temuin seperti
Nah, nih di sini ada beberapa contoh obat cacingan, yaitu ada mebendazole, ada albendazole, ada piperazine citrat, ada pirantel pemuat. Nah, di sini itu adalah contoh jenis obat modern untuk penyakit cacingan. Cara pemberian obatnya yaitu diminum setelah makan agar tidak mengiritasi lambung. Terus untuk anak-anak kalau bisa gunakan sediaan sirup atau tablet kunyah. Lalu memperbanyak minum air putih. Lalu pemberian cukup 1 dosis tunggal atau 1 kali saja, kecuali jika dokter menyarankan untuk ulang. Nah, ini diberikan dalam 2 kali setahun, yaitu setiap 6 bulan sekali. Untuk yang kedua ada pemberian obat tradisional, di mana obat tradisional adalah obat yang berasal dari bahan-bahan alam seperti tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan berdasarkan pengalaman turun-menurun. Nah, contohnya contohnya obat herbal yang digunakan untuk penyakit cacingan, yaitu bisa tanaman biji pepaya. Bagian yang digunakannya itu adalah biji kering atau biji tersebut bisa dihaluskan. Kedua ada bawang putih, bagian yang digunakannya itu adalah umbi. Lalu tanaman yang ketiga yaitu daun sirih, yang bagian yang digunakannya itu adalah daun. Lalu temu kunci, bagian yang digunakannya itu adalah rimpang. Nah, untuk cara pemakaian obat tradisional tersebut adalah gunakan bahan segar dan bersih, lalu rebus dengan air bersih hingga tersisa setengahnya, lalu minum dalam keadaan hangat. Gunakan selama 3-5 hari berturut-turut, dan jika ada muncul efek alergi seperti mual, gatal-gatal, jangan digunakan kembali dan bisa diperiksa ke dokter. Nah, ini adalah integrasi obat modern. Integrasi obat modern itu apa sih? Nah, di sini obat tradisional itu bisa dipakai sebagai pendukung, bukan sebagai pengganti utama. Yang dimana untuk kasus infeksi yang ringan mungkin masih bisa digunakan herbal, tetapi untuk penyakit cacingan yang sudah lumayan berat, itu dianjurkan atau disarankan menggunakan obat modern yang dianjurkan oleh dokter. Nah, untuk program massal seperti sekolah ataupun posyandu, biasanya obat modern yang dipakai yang tetap utama karena dosisnya jelas dan efektif. Seperti obat yang tadi ada albendazole, mebendazole. Nah, di sini terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, kecacingan merupakan penyakit infeksi akibat cacing parasit yang sering menyerang masyarakat, terutama pada anak-anak, karena kurangnya kebersihan dan lingkungan yang kurang baik. Lalu, pemberian obat cacing sebaiknya dilakukan setiap 1 tahun 2 kali, yang dimana diberikan setiap 6 bulan sekali. Lalu, peran farmasi sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat cacing modern dan tradisional secara aman, dosis yang tepat, dan serta pentingnya pengobatan untuk mencegah penularan. Lalu yang kelima, dengan pengobatan yang tepat dan kebersihan yang baik, penyakit cacingan dapat dikendalikan sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan produktif. Baik, pesan akhir dari penyuluhan ini yaitu ayo cegah cacingan mulai dari diri sendiri. Jaga kebersihan, makan sehat, dan minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Tubuh sehat, hidup lebih sehat. Baik, terima kasih. Sekian dari penyampaian penyuluhan materi tentang pemberian obat cacing. Jika ada kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.